Mesuji Provinsi Lampung yang pada tanggal 26 November lalu berulang tahun yang ke-14 tahun. Nah pemirsa, sebenarnya nih salah satu yang menjadi daya tarik Kabupaten Mesuji ini adalah perayaan ulang tahun yang diselenggarakan setiap tahun dengan begitu meriah, yaitu Festival Sungai Mesuji. Tapi sayangnya selama pandemi tentunya festival ini tidak bisa diselenggarakan semeriah sebelumnya. Bahkan para wisatawan juga tidak bisa bebas datang ke sini. Tapi tahun ini, tepatnya jelang akhir tahun ini, Kabupaten Mesuji kembali terbuka menyelenggarakan berbagai event spesial. Dan inilah saatnya saya, Widi Dwinanda, mengajak Anda untuk mengeksplor Kabupaten Mesuji di ragam Nusantara. Kabupaten Mesuji memiliki letak terjauh dari ibu kota provinsi Bandar Lampung. Wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang ini sempat menjadi tujuan transmigrasi lokal pada tahun 1982. Di 4 dekade berjalan, tak hanya potensi wisata yang menjadi daya tarik di Mesuji. Kini, Mesuji telah menjadi akses perdagangan dan menjadi cerminan akulturasi budaya di Pulau Sumatera. Sekarang saya ada di alun-alun Simpang Pematang untuk bertemu dan berbincang dengan penjabat Bupati Kabupaten Mesuji, yaitu Bapak Dr. Randa Sulpakar, untuk mengulik seputar Kabupaten Mesuji. Ada potensi dan keistimewaan apa saja sih di sini? Dan tentunya acara yang begitu spesial yang akan diselenggarakan di sini. Selamat pagi. Bagaimana anak-anak semua? Apakah latihannya menyenangkan pagi ini? Ya, Bapak lihat tadi kalian latihan sudah bersungguh-sungguh dan memberikan penampilan yang terbaik. Oleh karenanya Bapak terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Mohon maaf memotong loh keseruannya. Apa kabar Pak Sul? Baik. Wah, seneng banget nih saya datang ke Kabupaten Mesuji. Ini mulai bangkit acara yang begitu spesial. Sudah mulai terbuka ya Pak ya. Ini persiapan acara apa ya Pak? Hari ini kami mempersiapkan acara Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Lampung yang ke-49, yang kebetulan tahun 2022 ini tuan rumah adalah Kabupaten Mesuji. Ya alhamdulillah, antusias daripada seluruh lapisan masyarakat mungkin disaksikan di sekeliling kita. Ini hanya sekedar persiapan tapi semua sudah bersemangat. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu nih, karena saya sekarang bersama dengan penjabat Bupati Kabupaten Mesuji. Jadi ngobrolnya seputar Kabupaten Mesuji dulu nih Pak. Saya juga kan pengen tahu nih, banyak stigma masyarakat di luar Kabupaten Mesuji bahwa ternyata yang dikenal itu agak negatif nih Pak, bahwa Kabupaten Mesuji adalah kabupaten rusuh begitu Pak di media-media. Wah, seperti itu. Tapi sebenarnya yang terjadi di sini seperti apa sih? Kok saya lihat adem-adem aja begitu Pak? Baik. Saya juga dulu seperti itu. Sebelum saya menjabat Bupati Kabupaten Mesuji ini, saya juga mendapat image bahwa Mesuji ini adalah daerah yang rawan. Nah inilah ketika saya akan ditugaskan di sini, saya anggap ini adalah tantangan saya untuk membenahi. Tetapi setelah saya masuk, tidak ada yang harus dibenahi karena masyarakatnya memang cukup arif, cukup bijaksana, cukup rukun, dan di sana sini saling bahu-membahu untuk saling membantu untuk membangun. Dan juga dibuktikan bahwa hari ini kita mempersiapkan MTQ, tentunya ini adalah agama Islam, tapi yang mempersiapkan juga dari agama lain. Ada Hindu, ada Buddha, ada Kristennya, ada Protestannya, ada juga dari suku bangsa yang lain, Batak juga ikut serta. Nah inilah suatu keragaman yang bisa kita satukan. Artinya masyarakat Mesuji itu cukup kondusif dan cukup baik. Ini bicara mengenai tugas Bapak nih ya, di sini sudah bertugas kira-kira mungkin kalau saya dengar lebih dari 6 bulan ya, sudah jalan 7 bulan. Gebrakan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak? Ya, saya
definitifnya adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Dan semenjak tanggal 22 Mei tahun 2022 saya ditugaskan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Bapak Gubernur menjadi penjabat Bupati Mesuji. Dengan mengawali tugas saya buat membangun moto kerja yaitu bergerak bersama, maju semua. Nah, ini yang saya bergerak lakukan. Bersama, maju semua. Maju semua. Ini bukan hanya pembangunan dari segi wilayah saja, tetapi juga dari segi SDM-nya nih Pak yang dibangun. Sebenarnya tidak ada yang saya buat yang sangat signifikan terkecuali saya memberikan contoh. Ya. Saya konsisten dengan apapun situasionalnya. Kalau saya terjadwal pukul 8 ya pukul 8 tepat saya harus hadir. Ya. Saya melihat potensi yang ada di Kabupaten Mesuji, SDM, aparatur saya itu hebat-hebat. Dari SDM yang baik, lalu juga tentunya Bapak melihat ada potensi-potensi lain ya, selain potensi dari SDM ya, potensi dari wilayahnya ini sendiri, apa yang ingin ditingkatkan oleh Bapak? Baik, kami informasikan bahwa Mesuji dulu zaman baru merdeka, Mesuji ini potensi mata pencariannya adalah perikanan dan kayu serta pertanian. Nah, kondisi maju saat ini masuk ke ranah perkebunan, kebun sawit, kebun karet, kemudian singkong. Tetapi di tengah perjalanan kita lihat historis masyarakat yang sebagai pencari ikan ini masih bisa kita gali. Bersama-sama pemerintah Provinsi Lampung, alhamdulillah mendapat persetujuan pemerintah pusat, kita akan membangun balai benih bibit ikan tawar. Nah, ini insya Allah perencanaan sudah kita lakukan pada tahun 2022 ini, 2023 secara fisik akan dilaksanakan. Baik, lalu bagaimana dengan infrastrukturnya Pak? Ini yang jadi persoalan. Ini yang harus PR bersama PR soalnya besar ya, Pak, saya ya? karena semua lapisan masyarakat kebutuhan yang paling mendasar adalah akses jalan. Infrastruktur kita belum memadai. Dari 500 sekian kilometer yang ada di Kabupaten Mesuji ini baru 18,21% yang mantap. Selainnya rusak berat. Nah, ini menjadi PR saya untuk berkoordinasi semua pihak, terutama pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah pusat, supaya masyarakat menikmati hasil pembangunan dan mereka juga paling tidak mengurangi pembiayaan mengeluarkan hasil pertanian. Oke, sekarang kita kembali ke persiapan event nanti. Soalnya udah berapa persen nih Pak? Dalam rangka memeriahkan, kita juga Kabupaten Mesuji melaksanakan Mesuji Expo. Alhamdulillah persiapan sudah mencapai 98%. Tinggal sedikit lagi. Oleh karenanya kita juga menghimbau seluruh masyarakat untuk hadir dan termasuk Mbak Widi, kalau bisa nanti malam bisa hadir. Oh, pastinya saya hadir dong Pak, karena saya juga nggak sabar melihat bagaimana sih pertunjukan atau penampilan dari adik-adik ini menari tari jauh-jauh. Dan pastinya saudara juga tidak sabar untuk menyaksikan pembukaan MTQ ke-49 tingkat Provinsi Lampung di Kabupaten Mesuji. Seperti apa kemeriahannya? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Ragam Nusantara. Malam ini, di alun-alun Simpang Pematang akan berlangsung pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-49 tingkat Provinsi Lampung. Kali ini, Kabupaten Mesuji menjadi tuan rumahnya. Meski hujan sempat turun, tak mengurangi antusias masyarakat Mesuji untuk hadir memeriahkan festival keagamaan Islam ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Lampung ke-49 tahun 2022 di Kabupaten Mesuji secara resmi saya nyatakan dibuka. Mari kita jadikan Musabaqoh ini sebagai wahana untuk menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah.
seperti janji saya untuk memenuhi undangan dari Bapak Bupati Kabupaten Mesuji tadi siang, yaitu untuk datang menghadiri acara pembukaan MTQ ke-49 tingkat Provinsi Lampung. Saya sudah kembali lagi nih di lokasi, yaitu alun-alun Simpang Pematang. Dan tentunya kalau kita lihat suasananya begitu berbeda nih pemirsa. Kalau tadi siang kita lihat persiapannya, iya memang sudah ramai, tapi ya biasa aja gitu. Tapi sekarang lihat, ini ramai sekali, dipenuhi oleh pengunjung yang datang dari segala lapisan masyarakat, tentunya dari Kabupaten Mesuji. Selain itu, tamu undangan yang datang dari berbagai kabupaten dan juga kota seprovinsi Lampung juga sudah hadir di sini, baik sebagai kafilah ataupun peserta MTQ maupun pendampingnya yang juga akan turut serta mensupport para pesertanya. Tentunya akan semakin meriah, apalagi nih Gubernur Provinsi Lampung juga turut hadir di acara ini. Yuk kita langsung saja nikmati kemeriahannya. Antusiasnya begitu luar biasa nih dari masyarakat. Ini ramai sekali, padahal cuaca sebenarnya tadi sempat gerimis, tapi tidak mengurangi semangat dan antusias untuk menikmati kemeriahan acara MTQ ke-49 ini. Pertunjukannya ini, penampilannya keren banget dengan kostum yang tak kalah keren, cantik-cantik banget, ditambah dengan lampu-lampu dan musik yang begitu luar biasa, menambah semangat dan kemeriahan acara MTQ ke-49 tingkat Provinsi Lampung ini. Keren banget. MTQ ke-49 kali ini diikuti sebanyak 646 peserta dari 15 kabupaten kota Provinsi Lampung. Event ini berlangsung sepekan pada tanggal 2 sampai dengan 9 Desember 2022 di Kabupaten Mesuji. Selain itu, di tempat yang sama pula, Kabupaten Mesuji juga tengah menggelar Festival Pembangunan Mesuji Expo 2022. Pemirsa, acara pembukaan MTQ ke-49 tingkat Provinsi Lampung sudah selesai. Itu luar biasa sekali nih, acaranya begitu meriah. Dan sekarang nih saya lihat Bapak Bupati sedang ada di stand Dekranasda Mesuji Lampung. Yuk langsung aja kita hampiri dan tanya-tanya ada apa aja tuh di stand ini. Yuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Apa kabar warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, segar. Aduh, rame. Kalau dari wajah-wajahnya ini sumringah sekali ya setelah acara pembukaan ini. Gimana perasaannya Pak? Begitu ramai begitu acaranya. Ya baik, terima kasih. Bapak di sini deh biar Oke, ya. Ayo Ibu, Ya. sini. Terima kasih. Tadi kita saksikan bersama pembukaan Musyawarah Tilawatil Quran ke-49 Provinsi Lampung dan juga Mesuji Expo. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana yang kita inginkan. Kemudian antusias masyarakat kita saksikan cukup luar biasa. Ya, alhamdulillah kesediaan daripada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berbeda agama daripada Islam, maka ini ditunjukkan malam hari ini sukses. Dan mereka bukan hanya membantu pikiran, tetapi tenaga serta moral juga, material juga mereka bantukan dalam acara ini. Dan alhamdulillah tadi juga pembukaan teman-teman kita baik dari Hindu,
Buddha, Protestan, Katolik, dan kepercayaan juga hadir di tempat ini. Nah, kita syukuri ini. Saya juga mendapatkan informasi juga nih, sambil saya putar-putar juga, ini banyak sekali nih, bahwa ternyata ada stand-stand, ini bagian dari Mesuji Expo ya Pak ya. Nah, ini ada di Dekranasda Mesuji Lampung. Apa yang menarik yang mungkin bisa ditonjolkan di sini dan untuk dikenalkan kepada masyarakat yang lebih luas lagi Pak? Baik, ini adalah di samping upaya memeriahkan MTQ ini juga kita memperkenalkan produk-produk unggulan yang ada di Kabupaten Mesuji dan menyampaikan indikator capaian pembangunan yang sudah kita laksanakan. Berarti ini kan bisa dikatakan kerajinan sulam ulat ini adalah kerajinan yang khas dari Kabupaten Mesuji. Nah, saya penasaran, Ibu sini, coba Ibu sini ya. Iya. Biar kelihatan nih cantiknya Ibu sama kerajinannya. Ini berarti ini bagian Ibu yang ngejelasin ya Pak ya? Ini adalah bentuk salah satu pola dari sulam ulat. Ya. Banyak sekali kalau saya lihat, bukan cuma taplak meja aja begitu. Ini cara buatnya susah nggak sih Bu? Kebetulan Mbak Widi, kita besok itu ada pembinaan di Wiralaga. Aha. Nah, kalau Mbak Widi mau lihat, kita besok bisa berkunjung ke sana. Aduh Ibu jangan ditanya, saya pasti mau Ibu. Kalaupun nggak diajak, saya pasti menawarkan diri Bu, saya mau lihat dong begitu. Iya. Berarti besok janjian ya Bu ya? Iya. Wah pemirsa, saya benar-benar gak sabar untuk besok karena akan diajak, dikenalkan dengan proses sulam ulat seperti apa, lalu juga akan mencicipi berbagai kuliner khas dari Kabupaten Mesuji, dan juga kita akan berwisata susur Sungai Mesuji yang menjadi salah satu ikon di Kabupaten Mesuji. Seperti apa sih keseruannya? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Ragam Nusantara. Pemirsa, masih di Ragam Nusantara bersama saya Widi Dwinanda, dan tentunya saya tidak sendiri nih kali ini. Sesuai janji tadi malam ya Bu, kita udah ketemu di acara pembukaan MTQ ke-49, dan kemarin kan bilang mau diajak langsung ke tempat para pengrajin khas dari Kabupaten Mesuji, yaitu sulam ulat. Tempatnya ada di Wisata Sungai Kabung. Nah, untuk prosesnya, tahapannya apa saja dan berapa lama pembuatannya? Kita motif dulu, Mbak Widi. Ini digambar ya? Digambar dulu di kertas. Kemudian setelah gambar ini sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan pemesanan daripada yang memesan untuk disulamkan, baru kita diciplakan ke bahan polos ya, atau baju yang sudah akan kita sulam. Ini ceritanya untuk kerudung ya, jilbab ya. Oke, Ya, ceritanya ini di jilbab seperti ini. Setelah ini kita buat, kita pindahkan ke jilbab. Kita nanti dia mesti memakai ini Mbak, memakai karbon. Oke. Nah, jadilah dia seperti ini Mbak Widi. Nah, ini nih, ini sudah sudah dicetak lalu disulam nih, iya. seperti ini. Dan ini benangnya bermacam-macam benang Mbak Widi. Tergantung kita mau yang gradasi Iya. ataupun yang polos ya. Mau gradasi boleh, ataupun kita yang polos ini bisa kita berapa benang yang kita kombinasikan di sini. Nah, Ini apa Bu? Ini cara menyulamnya? Oh, pakai jarum ternyata nih pemirsa. Iya. Oh, tekniknya itu jadi bukan kayak seperti ngejahit ya Bu, tapi dikuel-kuel gitu, makanya dibilang kayak ulet gitu ya. Oh, oke. Karena bentuknya seperti ulat. Oh, kayak teknik ininya seperti ulat penyulamannya, makanya disebut sulam ulat. Keren. Bicara mengenai nilai jual, berarti ini juga ada arah lebih mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Mesuji, terutama ibu-ibu pengrajin ini ya. Terasa begitu Ibu? Iya. Wah,
luar biasa. Bagaimana Bu pembinaannya? Apakah diikutsertakan ke pameran atau bagaimana untuk memperkenalkan kerajinan ini? Di provinsi maupun di nasional kita selalu ikut. Seperti kemarin kita ikut di Jakarta Mbak Widi, kita ikut di Krianusa. Nah kemudian juga kita ikut kemarin di Lampung Craft. Nah alhamdulillah kita kemarin di Lampung Craft itu kita mendapatkan juara ketiga ya. Nah ini nih Mbak Widina, piagam penghargaan. Ini ternyata juga kreativitasnya memberikan prestasi dan juga Alhamdulillah, kebanggaan. Yeay, keren banget. Karena kita sudah dipatenkan. Nah ini dia Mbak Widi. Ini bukti surat pencatatan otentiknya ini. Ya, hak cipta. jadi ini memang sudah punyanya Kabupaten Mesuji. Waktunya makan, tapi bukan makanan biasa, makanan khas Kabupaten Mesuji yang sudah disediakan oleh para ibu-ibu pengrajin. Ada yang lihat satu Bapak Camat di sini. Mau ikut makan juga ya Bu. Nah, ini kan saya nggak kenal makanannya, tapi kok familiar dengan bentuknya ya, kayak semacam kayak empek-empek. Apakah ini mirip ataukah ada perbedaannya? Namanya apa kalau di sini Bu? Nah ini Mbak Widi, ini namanya ungkalan. Ungkalan, kalau di Mesuji ini menyebutnya ungkalan. Dia dimakannya dengan cuka. Semacam pempek, ya semacam pempek. Tapi nama di sini ungkalan namanya. Oke, ini juga pasti ada kaitannya dengan lokasinya, memang berbatasan dengan Palembang ya, Bu? Iya, apa namanya, Sumatera Selatan. Dan selain ungkalan, ini ternyata banyak ya makanannya. Aduh, saya bisa kalap ini Bu. Kalau yang ini apa? Nah, kalau yang ini bugro. Bugro, ya. Dia terbuat dari tepung beras, boleh juga dari tepung terigu, dicampur. Kemudian makannya Mbak Widi kita dengan kuah santan. Kuah santan dan kuahnya ini diberi dengan ikan. Kebetulan memang di sini kan sungai ini banyak penghasil ikan. Nah, dia pakai ikannya nggak sembarang ikan. Kita pakai ikan gabus dan ikan ruans. Nah, gimana Mbak Widi? Enak kan? Mantep banget ini, ya ampun, ini gurih banget. Dan yang bikin sedap itu memang dari kuahnya ya Bu, ikannya tuh berasa banget. Iya. Ini Mbak Widi tempat kita untuk pembuatan apa namanya? Kerupuk-kerupuk yang tadi kita makan. Nah, ini salah satu pengrajin pembuatan kerupuk dan kelempang tadi. Nah, kalau Mbak Widi mau melihat langsung, ayo kita bisa gabung ya Bu ya. Bisa gabung. Yuk kita gabung untuk melihat bagaimana proses pembuatan kerupuk di Kabupaten Mesuji. Sudah dilihat ya, kita tadi udah makan sama-sama ya Bu. Iya, benar. Ini udah dikemas menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Mesuji. Iya, betul. Ternyata ada banyak macamnya ya Bu ya. Ya, ini packaging udah bagus. Kemudian ini ada yang keriting. Ya. Kalau ini dia pakai minyak menggorengnya, kalau ini dibakar atau dipanggang. Setelah proses ini apa lagi? Sudah proses ini nanti kita kukus. Dibentuk dulu ya Bu. Dibentuk. Sudah dibentuk, baru kita kukus. Dikukus. Habis kita kukus kita jemur 2 hari, baru kita goreng. Jadinya seperti ini. Ini sudah Nah, itu sudah dijemur ya, tunjukkan ya. Ini sudah dijemur 2 hari. Nah, ini belum. Oke. Ini diiris. Nah, ini alatnya. Ini untuk jenis kerupuk mini ya Bu ya? Ini seperti ini. Oh, jadi ada ragam macamnya tuh, ada banyak ya Bu? Ya. Bukan hanya dalam bentuk kemplang ataupun kerupuk yang keriting seperti ini, tapi juga ada yang kemplang mini. Jadi kalau untuk dibawa itu Mbak Widi nggak repot, dan kita ketika kita makan nggak kita mau yang lebar dia ini untuk di rumah, tapi kalau ini untuk kita bawa misalnya kita mau jalan-jalan, di jalan nah, gitu itu dia, ya, nggak repot. Iya.
Jadi kita ada Program juga iya, ya, Bu, dari Dinas Koperasi itu membantu koperasi dan pedagang. Ya, kemudian juga kita dari ini Mbak Widi dari Dekranasda juga. Iya, jadi saling support untuk Iya, mengembangkan untuk UMKM masyarakat di Kabupaten Mesuji. Mesuji. Salah satunya makanan khas dari Kabupaten Mesuji yang bisa menjadi oleh-oleh ketika kita ke Kabupaten Mesuji lalu pulang. Ini dia, bisa dibawa kemplang panggang ataupun goreng ataupun yang mini, apapun. Pokoknya saya udah coba, enak semua. Rasanya kalau kita sudah ada di Kabupaten Mesuji tapi tidak menikmati keindahan susur Sungai Mesuji, salah satu ikon di Kabupaten Mesuji. Ini dia. Dan menariknya di pemirsa, Sungai Mesuji ini merupakan batas alam antara dua provinsi. Nah, kalau lihat di sebelah kiri saya, ini adalah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Tapi kalau kita nengok ke sebelah kanan saya, ini adalah Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Wah, jadi tinggal nyebrang berenang aja itu sudah beda provinsi, pemirsa. Pemirsa, saya masih ingin menikmati wisata susur Sungai Mesuji. Dan untuk Anda, sampai jumpa lagi di